Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Sriana Ansar Simatupang dengan NIM 19030608 dari kelas PTNA, program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya menjelaskan tentang struktur telur dan perbedaan telur infertil dan fertil. Baiklah, mari saksikan penjelasan saya. Di sini saya menggunakan dua butir telur, yaitu pertama telur Australia atau telur ayam. Yang kedua saya menggunakan telur ayam kampung. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur telur, dimulai dari kerabang. Yaitu pertama, kerabang sendiri itu adalah sebagai pelindung isi telur dan mikroorganisme yang ada di dalamnya atau embrio itu sendiri. Nah, kerabang sendiri itu mempunyai kurang lebih 7.500 pori-pori pada bagian permukaan luarnya. Nah, dalam kerabang itu sendiri terdapat dua bagian, yaitu outer cell dan inner cell. Dan pada bagian di dalamnya terdapat rongga udara berbentuk rongga udara atau air sac. Air sac sendiri itu sebagai sumber oksigen bagi embrio tersebut. Nah, ini kan terlihat ada rongga udaranya, itu namanya rongga udara sebagai untuk oksigen embrio. Maupun di putih yang di ini juga ada, ya kan? Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang albumen. Albumen yaitu putih telur. Albumen memiliki fungsi untuk melindungi zigot atau embrio dari goncangan atau bahaya, juga berfungsi sebagai cadangan makanannya. Albumen memiliki 4 komponen, yaitu outer white atau albumen yang cair. Ini cair yang biasanya mengandung air. Nah, yang kedua itu thin white. Kan nampak perbedaan ini sama ini kan. Yang kedua thin white atau yang albumen yang kental yang menempel pada yolk. Yang ketiga itu inner thin white atau selaput tipis yang menempel pada kuning telur. Nah, di sini ada selaput tipis yang menempel pada kuning telurnya. Itu dinamakan inner thin white. Yang ketiga itu kalaja atau tali dari putih telur yang berguna untuk mempertahankan kuning telur agar tetap di tengah-tengah telur. Kalaja atau tali kuning telur memiliki fungsi untuk menahan kuning telur agar tepat berada pada tempatnya dan embrio yang ada di situ agar tetap berada pada bagian atas kuning telur. Jadi embrionya tetap ada di atas kuning telurnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang yolk atau kuning telur. Yolk atau kuning telur sendiri itu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, sifatnya sebagai semilipid dan bergranular. Kuning telur sendiri berwarna jingga. Warna jingganya telur dihasilkan oleh pigmen kriptosantin, xanthofil, karotein, dan lutein. Nah, kuning telur ini dibungkus oleh selaput tipis yang kuat dan elastis yang disebut membran petiolin. Kemudian terdapat geminalis atau titik putih. Geminalis adalah tempat sperma memasuki sel telur. Embrio berkecambah dari titik ini dan secara bertahap mengalirkan pembuluh darah ke kuning telur untuk digunakan sebagai gizi agar embrio berkembang. Kemudian membran petiolin. Membran ini membungkus kuning telur. Permukaan kuning telur yang ditutupi dengan bentuk-bentuk bintik-bintik pucat yang banyak atau bercak. Kekuatan dan integritas dari membran petiolin sangat penting untuk digunakan sebagai pencegah bintik-bintik pada telur. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan telur fertil dan telur infertil. Nah, telur fertil sendiri terdapat cincin putih pada kuning telurnya, sedangkan pada telur infertil hanya terdapat titik putih.
Nah, sedangkan pada peternak pada umumnya, jika ingin melihat apakah telur tersebut fertil atau infertil, mereka biasa melakukan dengan cara meneropong dengan cahaya kepada telur yang masih utuh, dengan melihat jika ada guratan-guratan merah atau guratan di dalam telur ketika diterawang, maka telur tersebut merupakan telur fertil. Sedangkan jika pada telur yang jika diteropong dia kosong, maka kemungkinan besar telur tersebut adalah telur infertil. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.